Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlian Rizkotari dengan NIM 2407126513 dari Prodi S1 Teknik Kimia C. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang UU ITE tersebut. Pada video hari ini saya akan membahas itu. Jadi selamat menyaksikan. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut dengan UU ITE yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 menetapkan dasar hukum dalam penggunaan teknologi informasi serta transaksi digital di Indonesia. Undang-undang ini hadir untuk menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks dan rawan disalahgunakan. Yang pertama itu yaitu pengertian dari UU ITE. UU ITE itu merupakan aturan hukum yang mengatur segala bentuk informasi dan transaksi elektronik, termasuk dokumen elektronik, sistem elektronik, serta aktivitas masyarakat dalam ruang digital. Undang-undang ini juga mencakup pengakuan terhadap tanda tangan digital dan bentuk komunikasi berbasis internet lainnya sebagai dokumen sah yang diakui secara hukum. Selanjutnya yaitu tujuan dari UU ITE. Adapun tujuan dari diberlakukannya UU ITE adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Terus yang kedua yaitu melindungi hak-hak masyarakat dalam ruang digital, terutama dalam mengakses dan menggunakan informasi. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu mencegah dan menindak penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merugikan individu maupun negara. Terus yang keempat yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang aman dan terpercaya. Yang kelima yaitu memberikan perlindungan terhadap konsumen digital serta keamanan data. Selanjutnya yaitu fungsi UU ITE. UU ITE itu berfungsi sebagai yang pertama itu landasan hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi digital. Terus yang kedua yaitu alat kontrol sosial untuk mencegah penyebaran informasi negatif, hoax, dan ujaran kebencian. Yang ketiga yaitu perlindungan hukum terhadap korban kejahatan cyber seperti peretasan, penipuan online, dan doxing. Yang keempat yaitu regulasi penggunaan media sosial dan platform digital agar sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Transaksi Elektronik atau disebut UU ITE sebagai landasan hukum utama dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. UU ini pertama kali diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengalami 2 kali perubahan hingga saat ini. Yang pertama itu undang-undang yang mengatur dan perubahannya. UU ITE asli Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan pada 21 April 2008, mengatur informasi elektronik, transaksi digital, kejahatan cyber, dan tanda tangan elektronik hingga tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Perubahan pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 disahkan pada 25 November 2016. Alasan revisinya yaitu merespon kritik
terhadap pasal karet multitafsir dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Poin penting yang diubah dan ditambahkan dalam perubahan pertama, yaitu penambahan penjelasan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik agar lebih terukur. Pemberian hak untuk melapor hanya kepada korban langsung, bukan pihak ketiga. Terus penyederhanaan ancaman pidana terhadap pelanggaran ringan. Terus yaitu penambahan klausul right to be forgotten, hak untuk menghapus jejak digital. Terus yaitu penegasan peran pemerintah dan aparat hukum agar lebih adil dan akuntabel. Terus perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 disahkan pada 2 Januari 2024. Bertujuan menyesuaikan UU ITE dengan perkembangan teknologi digital dan memperkuat perlindungan masyarakat terhadap kejahatan cyber. Poin penting dalam perubahan kedua ini yaitu penambahan aturan lebih rinci soal penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE, penguatan tanggung jawab platform digital dalam menanggapi konten ilegal atau bermasalah. Terus penyesuaian hukum terkait pemrosesan data pribadi, mendukung implementasi UU Perlindungan Data Pribadi UU Nomor 27 Tahun 2022. Penyempurnaan aturan soal spam, malware, dan konten destruktif lainnya. Perluasan pengakuan terhadap alat digital baru seperti blockchain dan kontrak pintar atau smart kontrak. Dua, implikasi dan pentingnya revisi UU ITE. Revisi demi revisi terhadap UU ITE menunjukkan bahwa regulasi digital harus adaptif terhadap dinamika zaman. Perubahan ini diharapkan yang pertama itu menekan penyalahgunaan hukum untuk membungkam kritik. Terus memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi digital. Terus melindungi warga negara dari penipuan, peretasan, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik secara digital. Terus yaitu menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap dihormati selama dilakukan dengan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu pasal-pasal penting dan isinya. Di beberapa pasal dalam UU ITE yang kerap menjadi sorotan publik antara lain, yang pertama yaitu pasal 27, yaitu melarang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, melarang penghinaan atau pencemaran nama baik, melarang pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Terus yaitu pasal 28, yaitu pertama melarang penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang dapat merugikan konsumen. Terus melarang penyebaran ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Selanjutnya yaitu pasal 29, melarang pengiriman ancaman kekerasan secara elektronik yang menakut-nakuti orang lain. Terus pada pasal 30 hingga 32, yaitu mengatur kejahatan akses ilegal ke sistem elektronik atau peretasan atau hacking, memanipulasi data, dan pencurian data. Selanjutnya yaitu sanksi dan hukum. UU ITE memberikan ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran hukum di ruang digital. Di antaranya pasal 27 ayat 3, pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak sebanyak 750 juta rupiah bagi pelaku pencemaran nama baik. Selanjutnya itu pasal 28 ayat 2,
Penyebaran kebencian sara dikenai pidana paling lama 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar. Terus pada pasal 29 ancaman pidana hingga 4 tahun bagi pelaku pengiriman ancaman kekerasan. Terus pada pasal 30 hingga 32 hacking dan pencurian data dapat dikenai pidana penjara hingga 8 tahun dan denda maksimal 800 juta rupiah. Selanjutnya yaitu contoh kejahatan digital yang diatur dalam UU ITE. Beberapa contoh kejahatan yang dapat dijerat UU ITE antara lain: pertama yaitu mengunggah foto atau video asusila ke media sosial. Yang kedua itu menuduh orang lain korupsi di media sosial tanpa bukti atau fitnah atau pencemaran nama baik. Yang ketiga yaitu menyebarkan hoaks tentang vaksin COVID-19 atau berita bencana palsu. Terus yaitu mengirim email berisi ancaman pembunuhan kepada seseorang. Selanjutnya yaitu meretas akun media sosial atau sistem komputer milik orang atau instansi orang lain. Yang selanjutnya itu penipuan online yang dilakukan lewat aplikasi belanja atau pesan instan. Selanjutnya yaitu contoh kasus di dunia nyata, yaitu seorang warga di Jawa Timur divonis 2 tahun penjara karena terbukti menyebarkan informasi bohong tentang penculikan anak yang sempat viral di media sosial. Informasi tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan membuat beberapa sekolah menutup sementara aktivitasnya. Polisi menetapkan pelaku dengan menggunakan pasal 28 ayat 1 UU ITE dengan alasan menyebarkan informasi palsu yang merugikan masyarakat. Dalam kasus lain, seseorang selebritis juga dilaporkan ke polisi karena dugaan pencemaran nama baik di media sosial setelah menyebut seseorang pejabat dengan kata-kata kasar. Laporan tersebut dijerat dengan pasal 27 ayat 3. Selanjutnya yaitu kesimpulan. UU ITE adalah payung hukum penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital. Undang-undang ini berperan dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi masyarakat dari potensi kejahatan cyber dan penyalahgunaan media sosial. Meski begitu, penerapan UU ITE harus dilakukan secara adil dan tidak digunakan untuk membungkam kritik publik atau kebebasan berekspresi. Pemerintah juga terus berupaya untuk menyesuaikan regulasi ini dengan perkembangan zaman, termasuk dengan merancang revisi dan penyusun aturan pelaksanaan agar lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir masyarakat. Masyarakat diharapkan bijak dalam bermedia sosial dan memahami batas-batas hukum yang berlaku agar tidak terjerat pidana karena ketidaktahuan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan. Sekian dari hasil penyampaian materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.